Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta, NIM 20211433379, kelas 1J, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Pengantar Pendidikan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tema pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Syarat berdirinya ilmu pengetahuan. Menurut N.S. Asmadi, syarat-syarat ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. 1. Logis atau masuk akal. Sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan yang diakui kebenarannya. Kedua, objektif. Sesuai berdasarkan objek yang dikaji dan didukung oleh dari fakta empiris. 3. Metodik. Diperoleh dari cara tertentu dan teratur yang dirancang, diamati, dan terkontrol. 4. Sistematik. Disusun dalam satu sistem, satu dengan saling berkaitan dan menjelaskan sehingga satu kesatuan. 5. Berlaku umum atau universal, berlaku untuk siapapun dan dimanapun dengan tata cara dan variabel. Eksperimentasi yang lama atau hasil yang sama. 7. Kumulatif, berkembang dan tentatif. Ilmu pengetahuan selalu bertambah yang hadir sehingga ilmu pengetahuan baru. Ilmu pengetahuan yang salah harus diganti dengan ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif, teoritis, dan praktis. 1. Ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah atau pedoman atau ukuran tingkah laku manusia. Sesuatu yang normatif berarti berbicara masalah baik atau buruk dari perilaku manusia. Ilmu pendidikan merumuskan peraturan-peraturan tentang bertingkah laku manusia untuk mencapai keteraturan hidup. Keteraturan hidup akan menjamin kelangsungan, keeratan, atau kohesi antar manusia atau hubungan sosial manusia. 2. Ilmu pendidikan sebagai ilmu yang bersifat teoritis dan praktis. Ilmu pendidikan termasuk pengetahuan normatif karena berkaitan erat dengan pandangan tentang manusia, nilai dan norma hidup yang membentuk kepribadian manusia atau anak didik. Ilmu pendidikan bersifat teoritis dan praktis karena berkaitan dengan strategi, tindakan mendidik atau praktek mendidik. Dalam ilmu mendidik teoritis, para cerdik pandai mengatur dan mengsistemkan di dalam swapikirnya masalah yang tersusun sebagai pola pemikiran pendidikan. Jadi, dari praktik-praktik pendidikan disusun pemikiran-pemikiran secara teoritis. Pemikiran-pemikiran teoritis inilah yang disusun dalam satu sistem pendidikan yang biasa disebut ilmu mendidik teoritis. Cabang-cabang ilmu bantu pendidikan. A. Filsafat pendidikan atau Philosophy of Education. Filsafat pendidikan adalah cabang disiplin ilmu pendidikan yang mengkaji tujuan, hakikat, dan gagasan-gagasan tentang pendidikan sebagai institusi sosial atau secara lebih luas, pendidikan sebagai proses pertumbuhan eksistensial manusia. Misalnya, bagaimana pengertian manusia tentang dunia yang dibangun dari fakta-fakta, kebiasaan sosial, pengalaman, atau emosi diri yang selanjutnya bertransformasi secara berkesinambungan. B. Psikologi pendidikan atau Education Psychology. Psikologi pendidikan adalah cabang disiplin ilmu pendidikan yang mengkaji bagaimana manusia belajar dalam latar atau situasi pendidikan. Efektivitas intervensi pendidikan, psikologi belajar, dan psikologi sosial tentang sekolah sebagai organisasi sosial.
Psikologi pendidikan ini berkaitan erat dan mendapatkan muatan keilmuannya dari disiplin ilmu psikologi. C. Kurikulum atau kurikulum. Kurikulum adalah cabang disiplin ilmu pendidikan yang mengkaji tentang pengalaman-pengalaman belajar yang perlu dirancang dan diberikan kepada setiap peserta didik agar secara maksimal mampu mengembangkan potensi kemanusiaan yang ada pada diri mereka, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat untuk kehidupan dirinya, masyarakat, dan bangsanya di masa mendatang. D. Evaluasi pendidikan atau education evaluation. Evaluasi pendidikan adalah cabang disiplin ilmu pendidikan yang mengkaji tentang teori dan model evaluasi dalam pendidikan sebagai sebuah pendekatan sistematik untuk mengetahui hasil pembelajaran yang telah dilakukan atau membuat pertimbangan tentang kebermaknaan dan efektivitas dari serangkaian proses pendidikan. Teknologi pendidikan atau education technology. Teknologi pendidikan adalah cabang disiplin ilmu pendidikan yang mengkaji dan mengembangkan teori dan praktik perancangan, pengembangan, pengelolaan, dan evaluasi komponen-komponen sistem pendidikan. Pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan setting. Dan manajemen pengembangan pendidikan secara teknologi pendidikan sering dikaitkan dengan dan dipertukarkan dengan teknologi pembelajaran. F. Administrasi pendidikan atau educational administration. Administrasi pendidikan adalah cabang disiplin ilmu pendidikan yang mengkaji dan mengembangkan teori dan praktik administrasi dalam konteks pendidikan meliputi konsentrasi bidang kajian disiplin. 1. Filsafat administrasi pendidikan. 2. Perencanaan pendidikan. 3. Manajemen pendidikan. 4. Pembiayaan pendidikan. 5. Manajemen persekolahan. 6. Supervisi atau pengawasan pendidikan. 7. Kebijakan pendidikan. 8. Sistem informasi manajemen pendidikan. 9. Hukum dan institusi pendidikan. 10. Kepemimpinan organisasi pendidikan. 11. Organisasi pendidikan. G. Bimbingan dan konseling. Bimbingan dan penyuluhan adalah cabang disiplin ilmu pendidikan yang mengkaji dan mengembangkan teori dan praktik bimbingan dan konseling dalam konteks pendidikan meliputi konsentrasi bidang kajian disiplin. 1. Filosofi dan etika bimbingan dan konseling. 2. Bimbingan dan konseling sekolah. 3. Bimbingan dan konseling keluarga dan setting kemasyarakatan. 4. Bimbingan dan konseling keagamaan. 6. Bimbingan dan konseling lintas budaya. 7. Bimbingan dan konseling akademik. 8. Bimbingan dan konseling personal atau pengembangan pribadi. 9. Bimbingan dan konseling vokasional. 10. Konseling psikologi atau psikoterapi. Dan 11. Manajemen bimbingan dan konseling. H. Pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah adalah cabang disiplin ilmu pendidikan yang mengkaji dan mengembangkan teori dan praktik, perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan kegiatan atau program pendidikan luar sekolah. Konsentrasi atau spesialisasi. Bidang kajiannya meliputi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, penyuluhan masyarakat, pendidikan keluarga, pendidikan kehidupan masyarakat, pendidikan orang dewasa atau andragogi, pendidikan di alam atau di lingkungan alam, dan pendidikan jarak jauh. I. Pendidikan umum atau general education. Pendidikan umum adalah cabang disiplin ilmu pendidikan yang mengkaji berbagai bidang kajian disiplin ilmu alam, seni, humaniora, atau ilmu-ilmu sosial yang dikembangkan dalam bentuk
Kluster-kluster kajian yang saling memiliki keterkaitan secara tematik berdasarkan pendekatan interdisipliner, transdisipliner, atau terpadu, perspektif global, berpikir kritis, dan maksimalisasi penggunaan sumber daya yang terdapat di universitas seperti perpustakaan, pusat sumber belajar, dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.